Pemirsa, sudah bukan rahasia jika media sosial kerap dijadikan sarana melakukan aktivitas prostitusi. Bahkan sejumlah akun secara terang-terangan membuka jasa layanan prostitusi. Sayangnya, selain minim pengawasan, prostitusi melalui media sosial syarat praktik trafficking hingga kriminalitas. Dan berikut liputan Tim Delik RCTI. Maraknya praktik prostitusi online meresahkan warga Kota Padang, Sumatera Barat. Bisnis ini mulai merambah kalangan remaja putus sekolah dan dijadikan sebagai ladang pekerjaan. Aparat Satreskrim Polresta Padang membongkar praktik tindak pidana prostitusi online di sejumlah hotel melati. Saat dilakukan penggerebekan, petugas mendapati dua pasangan remaja yang masing-masing berperan sebagai muncikari dan PSK. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai hasil kencan, alat kontrasepsi, serta pil KB. Kedua remaja putus sekolah ini mengaku pasangan kekasih dan saling bekerja sama dalam menjalankan bisnis prostitusi online. Tersangka pria berperan sebagai muncikari mencari pelanggan melalui media chatting micet. Tersangka perempuan berperan sebagai PSK dengan tarif 200 hingga 300 ribu rupiah untuk sekali kencan. Pelaku mengaku tergiur menjalankan prostitusi online untuk memenuhi gaya hidup mewah usai putus sekolah dan menjadi pengangguran. Kita langsung bergerak, kita bagi jadi dua tim 1 dan tim 2, dan malam ini kita bersama berhasil mengamankan dua tim langsung mengamankan. Selanjutnya kasus ini diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk diproses sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Sementara itu, puluhan warga menggerebek sebuah rumah yang dihuni pasangan suami istri di Kecamatan Lubek, Kota Padang. Warga geram lantaran rumah kontrakan ini kerap menerima tamu pria yang datang secara bergantian. Kuat diduga pasangan suami istri ini memanfaatkan rumah mereka menjadi tempat praktik prostitusi online. Dengan menggunakan aplikasi kencan, pasangan suami istri ini nekat menjalankan praktik prostitusi secara online di rumah karena himpitan ekonomi termasuk untuk biaya membayar kontrakan per bulan. Si penjual ini, ya kan, mucikari ini menawarkan jasanya melalui jasa micet. Jasa micet sudah kita lakukan wawancara, jadi ditarif dengan harga 300.000 sekali main. Pelaku menggunakan aplikasi micet dan menawarkan wanita teman satu kampungnya kepada sejumlah pria dengan tarif Rp300.000 untuk sekali kencan. Guna menghindari amuk massa, petugas kepolisian mengamankan 4 orang, 2 diantaranya suami istri yang menjadi muncikari. Terlintas niat untuk menjadi muncikari ini kenapa, Bang? Tolong bantu, sampai makan kamu. Berdua sama istri tahu? Iya. Selanjutnya, para pelaku diserahkan ke unit PPA Polresta Padang untuk menjalani proses hukum. Sementara wanita PSK dikirim ke panti rehabilitasi sosial. Pengelola hotel menggerebek sekelompok remaja yang menggelar prostitusi online di salah satu kamar hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak kepolisian yang mendapati aduan tersebut tiba di lokasi mengamankan para pelaku prostitusi online. 8 pasang remaja pria dan wanita serta 1 muncikari ditangkap polisi diduga terlibat prostitusi online di salah satu hotel. Kita di sini manajemen Marina Beach Hotel memang sama sekali tidak pernah akan mau menerima tamu-tamu yang memanfaatkan hotel kami ini untuk bertransaksi prostitusi online. Oleh karena itu tadi kami sangat keberatan karena yang check-in buka kamar itu 2 orang, tiba-tiba datang sampai belasan orang. Keempat pasangan yang masih berstatus pelajar tanpa ikatan pernikahan ini kedapatan sedang berbuat mesum di dalam satu kamar. Aktivitas mereka difasilitasi oleh seorang muncikari dengan memanfaatkan teknologi internet untuk mencari pelanggan. Remaja kerap menggelar prostitusi online di Kota Makassar dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat menerima tamu usai melakukan transaksi di dunia maya. Dari sejumlah kasus yang ditangani polisi, kasus prostitusi online seringkali menggunakan aplikasi chatting micet. Aplikasi ini memiliki kemudahan berkomunikasi dan menjalin kontak dengan orang-orang yang tidak dikenal. Fitur inilah kemudian yang biasa digunakan untuk open BO.
Tim Delik melakukan penelusuran untuk mengetahui bagaimana anak di bawah umur terjerat dalam bisnis prostitusi online. Prostitusi merupakan bisnis tertua di dunia. Kemajuan teknologi membuat bisnis prostitusi tak lagi menawarkan jasa secara konvensional. Para pelaku kini memilih menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menjual diri. Berbagai cara menjajakan diri dilakukan baik oleh muncikari atau SK untuk mendapatkan uang dari pelanggan yang membutuhkan jasa mereka. Namun seiring berkembangnya teknologi, bisnis yang biasanya berkutat di malam hari kini turut mengalami perubahan, mengikuti perkembangan zaman. Dengan ragam media sosial, para pekerja seks komersil dapat dipesan langsung dan bertemu di lokasi yang sudah disepakati. Mirisnya, pelaku bisnis ini menjajakan diri sudah merambah hingga ke remaja putri yang berusia sekolah. Berbagai faktor menjadi pemicu yang menjadikan sejumlah remaja putri terjun ke dunia prostitusi online. Mereka diakui dalam satu geng, ya. Mereka kan harus menyerupai geng itu, gitu kan. Mungkin aja dia bergaulnya sama geng yang memang melihat mereka dari materi, dari apa yang mereka miliki. Nah, kalau kehidupan keluarganya sederhana, tidak bisa mengakomodir itu, tapi dia ingin masuk pada lingkungan itu, otomatis kan dia mengupgrade dirinya. Nah, disinilah pola asuh keluarga bermain. Mengupgrade diri salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau dari dirinya karakternya nggak kuat, maka dia akan melakukan banyak cara termasuk hal negatif untuk diakui di lingkungan. Untuk mengetahui fakta mengenai remaja putri yang terpaksa bergelut prostitusi, kami menemui pria, sebut saja Hari, yang sering menggunakan jasa prostitusi online untuk memuaskan hasratnya. Kepada tim Delik, pria yang bekerja sebagai karyawan swasta ini mengungkapkan jika dirinya sering menggunakan berbagai aplikasi untuk menemukan wanita yang diinginkan. Sempet tuh awal-awal pas lagi rame namanya aplikasi micet, itu sempat coba tuh di micet tuh beberapa kali gitu, nyari dari orang-orang sekitar, nyarinya lebih gampang, terus bisa milih juga nih cewek yang kita suka kayak gimana sih gitu. Kadang gue nyari alternatifnya itu ya baik kadang kayak sosial media kayak Twitter gitu kan. Di Twitter kadang tuh ada beberapa, kalau lu searching misalnya open BO apa. Pria lajang ini mengungkapkan pengalamannya menemukan remaja putri yang masih berusia sekolah menawarkan jasanya melalui berbagai aplikasi media sosial. Hal ini justru menambah pilihan dirinya untuk mengenal profil wanita yang dicarinya. Kadang ketemu yang kayak anak SMA, kuliahan, bahkan sampai yang istilahnya yang udah berumur pun ada gitu. Jadi preferensi atau pilihan gue pun jauh lebih banyak gitu. Selain dari Twitter, kadang gue juga nyarinya di forum-forum gitu, kayak beberapa forum. Menurut Hari, dirinya kerap menemukan pelajar SMA akan memasang tarif yang tinggi. Semakin jarang tersentuh pria, maka semakin mahal tarif yang dipasang. Tak sedikit pria penikmat prostitusi memburu kriteria penjajah seks online dengan kategori pelajar. Kalau sekolah sih pernah gitu, ada beberapa anak SMA yang ngebuka jasa open BO gitu loh. Biasanya sih kalau gue cari ya istilahnya mereka open BO karena emang butuh uang gitu kan, butuh uang cepat dan segala macamnya atau tentang ekonomi, ya mereka akhirnya open BO tuh gitu. Dan ya pakai jasa mereka pun banyak gitu. Bahkan nggak jarang ada beberapa kayak anak SMA yang baru pertama kali buka, ya mereka tuh ngasih rate tinggi. Tidak hanya remaja putri, kepada kami Hari juga menuturkan lebih menyenangkan untuk menyewa jasa dari wanita yang masih berstatus mahasiswa. Selain wajah dan tubuh cantik, biaya yang dikeluarkan juga tidak semahal siswa putri. Tapi kalau untuk anak SMA kayak gitu gue agak jarang nih buat carinya gitu kan. Gue lebih sering tuh nyarinya yang ya usia-usia anak kuliahan dan segala macamnya gitu, karena nah jarang tuh gue nemu yang anak kuliahan open BO karena BU gitu, jadi bodinya cakep, terus mukanya cakep, terus dia lagi butuh duitnya, jadi gue cuma keluar dikit buat dapetin istilahnya gue cuma perlu keluar uang dikit buat dapetin cowok yang cakep gitu sih. Tim Delik juga menemui seorang penjajah seks online, sebut saja Jessie. Gadis yang masih berusia 16 tahun ini terpaksa bergelut dengan dunia prostitusi. Selain putus sekolah yang menjadi beban hidup, Jessie juga harus memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya. Awal kamu bisa kenal kerjaan kayak gini? Dari Kecil nih. Dari teman. Dari teman. Iya. Namanya gimana sih? Kayak dari Telegram gitu. Kenalan sama teman, terus ketemu, habis itu ini apa sih, meet gitu. Habis itu kata teman coba kayak gini,
karena keluarga juga sih. Emang kenapa keluarganya? Ya problem gitu. Problem. Ya Boleh diceritain nggak keluarganya problemnya? apa sih? Nggak dibiayain sih. Ya dari sekolah kelas 1. Untuk mendapatkan pelanggan, pertama kali Jessie dibantu oleh teman dekatnya. Bergelut dengan nafkah prostitusi membuat dirinya harus menutup rapat rahasia sumber penghasilan kepada keluarga. Dari keluarga kamu tahu nggak sih? Nggak ada yang tahu. Cuman kayak Teman main, teman sekolah atau teman dekat sih. teman dekat? Ya, Oh, jadi yang iniin kamu teman-teman dekat kamu, ya, yang mempromosikan kamu. ya. Anak pertama dari 2 bersaudara ini menuturkan jika dirinya selalu berpindah lokasi. Hal ini dilakukan agar keluarga tidak mengetahui aktivitasnya. Penghasilannya pun dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu jualannya di mana sih? Di aplikasi Telegram, micet. Tapi lebih nyaman di Telegram. Ya, jadi kayak masuk grup gitu. Nah, terus orang itu kayak ngechat. Selain harus memuaskan hasrat pria pelanggannya, Jessie juga pernah mendapatkan aksi kekerasan hingga membuat dirinya babak belur. Pernah dapat klien aneh-aneh nggak sih? Ada kayak mukul gitu. Ya, kayak nampar. Nendang. Ya, jambak. Kalau misalkan nggak diturutin apa mau dianya gitu, nggak pakai pengaman. Aktivitas seksual yang tidak sehat justru akan berakibat fatal bagi kesehatan mengingat banyaknya penyakit seks menular yang mengintai jika melakukan hubungan yang tidak aman. Kalau Anda berhubungan dengan orang yang terkena otitis non-spesifik ya langsung tertular. Yaitu langsung tertular, kalau GO juga paling 1, 2, 3 kali sudah tertular begitu. Sipilis juga begitu, 1 sampai 5 kali akan tertular. Tapi HIV mungkin jadi berbeda begitu. Berkembangnya media sosial justru semakin memudahkan para pemburu prostitusi untuk mendapatkan pilihan sesuai kriteria mereka. Lalu benarkah selain bertemu langsung dengan pelanggan, ada modus lain yang digunakan untuk menambah pundi-pundi uang dari bisnis ini?